Selamat sore, mahasiswa. Kita akan belajar neural network pada sore hari ini. Dan seperti pertemuan yang sebelumnya, kita akan belajar yang simpel dulu. Minggu lalu kita belajar tentang klasifikasi bunga iris. Dan hari ini kita belajar lagi klasifikasi yang lain yang memakai data gambar, yaitu MNIST. Saya share dulu ya. Oke, MNIST dataset. Di situ terlihatkah MNIST dataset? Ya, misalnya gambar di sini gambar tangan ya. Sebentar, saya cari image saja. Nah, ini misalnya ini gambar pakai tangan 410781. Ini harus di klasifikasi supaya gambar 4, gambar 1, gambar 0 itu menjadi numerik yang eksak, yaitu 410781 dan sebagainya. Jelaskah? Kita akan membuat pakai data yang di Keras saja ya. Ya, ini datanya ambil dari Keras. Jadi Keras datasets MNIST load data, dan caranya loading ini ada contohnya seperti ini. Oke, start dari Jupyter Notebook. Kita beri nama MNIST classifications. Rename. Jadi ini ada data gambar, tulisan tangan yang isinya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Oke, terus tugas kita hari ini adalah membuat neural network. Oke, dengan CNN untuk klasifikasi. MNIST. Kalau yang minggu lalu kita memakai neural networks yang disebut sebagai ANN, itu full connected atau arsitektur artificial neural network. Hari ini kita akan belajar CNN. Oke. Nah, seperti biasa kita butuh import NumPy, SNP, import untuk menggambar, Matplotlib, pyplot, SPLD, kemudian itu yang biasa. Kemudian untuk membuat neural network-nya berarti from TensorFlow, Keras. Nah, ini ada berbagai yang harus kita ambil dari sini. Saya copy ini dulu. Dari modelsnya kita import sequential. Ya, paling tidak ada 4 blok ya. Kemudian dari models, kemudian dari layers, import. Nah, kemarin yang ANN itu cuma den saja. Hari ini kita butuh convolution.
untuk 2 dimensi, karena kita startnya dari gambar 2 dimensi, kemudian kita butuh mengubah gambar yang 2 dimensi menjadi satu vektor yang lurus, jadi 2 dimensi menjadi 1 dimensi, itu pakai flatten aja. Kemudian saya kira max pool. Oke, saya run dulu supaya nanti otomatis berikutnya. Oke, sedikit lambat karena pakai eksternal hard disk ya. Oke, sambil menunggu, tulis lagi. Blok berikutnya adalah optimizer-nya. Optimizer itu import, ada banyak. Ambil salah satu, misalnya Adam. Terus blok keempat adalah losses, import. Oke. Yang mirip atau yang sama persis kemarin, yaitu categorical cross entropy. Nulisnya bagaimana? Kadang-kadang salah nulis, mendingan ini di run sekali ya. Nah, nanti akan muncul sendiri. Nah, ini seperti ini sudah muncul sendiri ya. Nih, max pool. Taruh di sini. Di sini pakai tab gitu, tulis sedikit, terus pakai tab, nanti dia akan muncul sesuatu yang kita pilih ya. Dalam hal ini categorical cross entropy. Oke. Ini saya kira cukup, jadi ada 4 blok, modelsnya, layers-nya, optimizer-nya, kemudian losses-nya. Ini kalau salah nulis susah, jadi klik op terus tab. Ada nggak? Ya, lama. Oke, lama. Semoga tidak salah. Oke. Itu library-nya. Kita mungkin butuh apa lagi? Oh, butuh datanya. Datanya berarti from TensorFlow, TensorFlow.keras, dataset, import. Nah, ketik M terus tab, harusnya muncul MNIST dia. Oh, kalau tidak muncul berarti di sini ada yang salah lagi. Dataset M. Nah, itu dia muncul MNIST. Oke. Terus kita butuh utility from TensorFlow, import one-hot untuk mengubah y-nya dari satu vektor menjadi beberapa vektor. Kemudian apa lagi? From TensorFlow utils, saya kira keras utils, import plot model. Ya. Ya, saya kira ini saja. Semoga sudah cukup. Tambah satu untuk menggambar, kita butuh gambar secara random. Oke, import random. Run ulang. Good. Oke, kita cek loadingnya MNIST gimana caranya. Kalau susah, kita lihat pakai ini dir MNIST. Nah, ini ada
beberapa catatan. Ini saya kira pakai load data, berarti data sama dengan load data, atau ketik dulu mnis load data gitu, terus pakai shift, diklik di suatu tempat di sini, terus shift tab, ditunggu. Nah, ini akan muncul keterangannya, plus kemudian dari ini dia contohnya, kita ambil saja terus copy paste di sini. Nah, oke, tadi keresnya tidak usah karena sudah ditulis di atas, berarti tinggal ini doang. Nah, kita langsung tulis aja ukurannya. Jadi X-train itu ukurannya berapa, kita cek ya. Terus X-test juga ukurannya kita perlu tahu. Terus apalagi Y-train sama Y-test kita cek ukurannya berapa. Ini juga ya, Y-train dulu ya, Y-train, kemudian Y-test, ship, cek jalan atau enggak. Oke, jalan, berarti ada data sebanyak apa? 60.000 tambah 10.000, ada 70.000 data. Datanya yang X masing-masing adalah 28 kali 28. Berarti ini gambar ya, 2 dimensi. Kita perlu menggambar dulu supaya mudah. Tadi matplotlib sudah ada kan? Kita gambar secara random ya. Berarti kita butuh bilangan random, misalnya R sama dengan random choices. Oke. Kita tidak perlu ngambil semua, misalnya dari 100 data ini kan ada 60.000 ya. Kita ambil 100 di awal, tapi tidak semua, tidak 100 juga. Kita ambil berapa ya? 16 saja misalnya. Ini boleh 100, boleh 200, whatever. 60.000 ya tidak apa-apa. Ini kalau di run, nah maka akan diambil secara random gambar ke 178, gambar ke 199, dan seterusnya. Itu nanti gambarnya kayak apa, berarti itu indeks filenya Pak? Indeks gambarnya. Oh, berarti ya ada 60.000 sampel ya. Berarti nanti filenya dikasih nomor 1 sampai 60.000, terus itu indeks. Ya, kita ambil nomor 178 itu gambarnya kayak apa. Ini boleh 60.000 gitu ya. Terus diambil 16 untuk digambar. Nah, ini nanti dia akan mencari gambar ini. Ada 16 gambar yang kita plot. Nah, 60.000 tidak apa-apa deh. Itu ada di X-train kan. Oke, caranya gambar gimana? Caranya gambar ya, karena ini gambarnya banyak, for i in range 16, ada 16 gambar, kita buat 4-4, berarti pakai subplot ya, plt subplot, ada 4 baris, 4 kolom, terus gambar nomor 1. Nah, ini i-nya kan startnya dari nomor 0, berarti harus ditambah 1 supaya menjadi 1. Terus berarti nomor gambarnya adalah nomor 1 sampai 16. Terus apa yang kita gambar? Ya, kita gambar X-train di nomor ke ini RI ya, image show. Kemudian kita butuh mapping dari warnanya, kita pakai grayscale aja karena itu gambarnya kan grayscale. Terus kita tidak pakai aksis, di off kan saja.
terus dikasih title. Title-nya adalah Y-train, isinya berapa. Berarti ini juga sesuaikan dengan nomor ini. Ini random choice ya. Random. Oke, kita lihat PLT show. Apa yang terjadi? Oke. Ini dia gambar tulisan tangan angka 4, kadang seperti ini, kadang seperti itu. Angka 7 juga kayak gini, angka 9, angka 6, dan selanjutnya. Nah, dari tulisan ini kita disuruh menghitung itu angka yang sesungguhnya berapa. Ini pakai mata kan mudah. Kalau pakai neural network bagaimana caranya gitu kan. Itu yang akan kita kerjakan hari ini. Caranya gambar sudah mudeng ya. Oke, terus kita lihat sheet dari data. X-nya adalah ini ukuran sampel, N sampel, kemudian ukuran gambar. Nah, ini untuk masukan atau input di CNN ini kurang pas, jadi kita perlu ubah ukuran X. Oke, dari ini sampel ya, N sampel, 28 menjadi N sampel, 28 1. Jadi ada 4 angka nih. Ada 4 sampel, terus gambarnya. Ini adalah grayscale ya, 2 dimensi 28,1 ya. Kita butuh satunya itu supaya tidak ragu-ragu si CNN. Kalau cuma 3 angka tidak mau. Kalau RGB berarti ini 3 ya. Kalau RGB, kalau grayscale 1. Ini gambarnya kan RGB, berarti 1. Caranya gimana? Caranya ya kita masukkan ke tempat lain saja. X-train 1 sama dengan X-train yang lama di reshape. Caranya reshape N sampelnya itu supaya tidak berubah, -1 begitu saja, 28,1. Nah, seperti ini saja. Kemudian ini juga untuk tes, untuk tes sama. Oke, kita copy print out-nya supaya kelihatan perbedaannya. Nah, sekarang dia jadi 4 dimensi matriknya, ukuran sampel, terus ini ukuran gambarnya. Itu nanti format yang kayak gitu, itu bisa masuk ke CNN. Kalau ANN, Artificial Neural Network, 28 kali 28 kali 1 ini jadikan 1 baris. Jadi ukurannya 28 kali 28 kali 1. Jadi gambar 2 dimensi jadiin 1 dimensi, itu nanti masuk ke neural network yang disebut sebagai ANN. Oke, sekarang kita ke CNN secara praktis ya. Teorinya nanti pelan-pelan sama saya boleh, sama Bu Hana boleh. Nah, oh iya kita lupa maksimumnya
dari X-trend berapa? 255. Nah, sekalian dibuat normalisasi. Ini normalisasinya juga bebas caranya ya. Ini karena maksimum X-trend-nya 255. Nah, yang paling mudah adalah ini kita bagi 25 saja, 255. Nah, kalau 28-nya itu dari mana ya, Pak? Ya? 28-nya itu. 28 itu kan ukuran pixelnya. Kalau 255 itu pixelnya. Jadi X-trend kita cek ya. X-trend yang nomor 1, yang paling awal itu, nah ini dia 0. Nah ini dia angkanya kan 0, 18, 253, 22. Ya paling maksimum adalah 255. 0 itu apa? 0 itu hitam. 255 itu putih. Ya. Berarti ini di antara 255 sampai 0. Kalau 80, 156 itu ya terang. Jadi grayscale. Begitu Yos, mudeng ya? Iya Pak, maksudku yang 28, yang minus 28, 28, 1 tuh apakah 28 ini ketetapan apa? Kan Pak? Bukan, 28 itu ukurannya ini. Ini X ada 28 pixel ke arah bawah dan ke arah samping 28 pixel. Mudah itu ngitungnya gimana Pak? Munculin datanya 28. Oh ini. Ini dia. Oh iya Pak. Ini untuk memperlihatkan shape dari gambar. Ini 28 kali 28 yang ini adalah ukuran gambarnya. Gambarnya kecil-kecil, cuma 28 kali 28 pixel. Mudeng Pak. Terus ya pixelnya yang hitam di sini itu 0. Terus yang di putih ini 255, tapi di sekitar di batas-batas itu kan tidak terlalu putih kan itu, sedikit abu-abu kan, berarti nilainya bisa 100, 80 dan sebagainya. Makanya tadi ada ini ya, ada nilai-nilai yang ini dia. Kalau putih banget itu 255. Oke, jadi 28 itu adalah ukuran pixel arah X dan Y, sedangkan 1 ini adalah satu warna, bukan RGB tapi grayscale. Oke. Dan kita sekarang sudah membuat ini ternormalisasi, berarti kalau kita cek maksimumnya dari X-trend itu kenapa masih 255? Oh, ini belum saya run ulang. Oke, sudah 1 ya. Jadi scaling dari 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1. Oke. Dibagi angka yang lain boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Yang penting hasilnya nanti kurang dari 1. Oke, itu adalah X. Sekarang Y diganti. Ubah Y menjadi one hot data. Nah, maksudnya gini. Y itu apa sih? Sebentar kita cek ya. Y trend yang nomor 0 aja. Nah, itu 5 atau kita buat 5 data saja. Oke.
angka 5, angka 0, angka 4, angka 1, dan seterusnya. 5 itu nanti gambarnya kayak apa? Ya, mirip-mirip gini, tapi yang 5 ya. Jadi gambar ini misalnya, ini 4 ya, gambar 4. Itu nanti berkaitan dengan label 4 juga. Ini misalnya. Nah, label itu kita ubah jadi misalnya 4 menjadi ini yang ke 0, 1, 2, 3, 4. Nah, 4-nya jadi 1. 5, 6, 7, 8, 9. Nah, misal 2 menjadi apa? 0, 1, 2. Yang lainnya 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Misal 9 jadi apa? 9 berarti ini yang terakhir. 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mudah. Ini namanya one hot. Caranya mengubah ya kita memakai one hot yang tadi kita ambil one hot Y-train diubah menjadi berapa klasifikasi. Ini ada 10, berarti kita kasih 10 gitu. Angka 10-nya bisa otomatis nggak? Bisa. Caranya gimana? Itu pasti pakai set ya. Jadi kalau kita buat set dari Y-train itu akan ada berapa? 10 angka. Ada 0, 1, 2, 3 sampai 9. Berarti ini kalau dicari length-nya atau panjangnya ada 10. Berarti bisa pakai ini. Masukkan di sini. Itu untuk train dan tes juga akan sama. Tes one hot dari Y-test. Oke, ini 10 juga walaupun saya kasih trainnya aja ya, tidak apa-apa ya. Oke. Terus coba kita print ya. Print. Saya copy paste yang ini saja. Oke, print ini. Ups. Kurang 1. Nah, tadi yang Y-nya 60.000, nggak ada angkanya berarti 1 kolom. Ini sekarang menjadi 10 kolom. Kita cek di train yang nomor 0 itu bentuknya kayak apa. Oh, ini berupa tensor yang isinya adalah 0, 0, 0, 0, 1. Ini berarti angka yang berapa ini? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti angka 5 ini. Saya buat tensornya sebagai 6pi saja supaya mudah. Berarti dikasih titik 6pi. Oke, let's see. Nah, ini dia. Ini adalah angka 5 ya. Jadi kita cek di trainnya aslinya angka berapa. Oke, angka 5. Angka 5 itu representasinya adalah seperti ini. Berarti X-nya sudah benar, tesnya sudah benar. Nah, sekarang kita buat model neural network-nya. Neural network. Seperti kemarin, kita buat sekuensial dulu, sekuensial gitu. Terus di
ditambahi. Nah, tambahin sekarang kalau CNet itu pakai convolution. Kalau kemarin ANN pertama kali pakai dense. Jadi yang gambar 2 dimensi harus di-convert menjadi 1 dimensi. Kalau ini 2 dimensi bisa tetap 2 dimensi memakai convolution layer. Nah, terus ini kita kasih ukurannya bebas ya. Ini berapa angkanya. Terus input shape-nya adalah ukuran dari gambar. Nah, ini yang sangat penting tadi 28 kali 28 kali 1. Bukan sampel ya, sampelnya tidak diikutkan ya. Tapi ukuran dari gambarnya. Jadi sampelnya nanti ngikutin. Terus namanya juga konvolusi. Konvolusi itu operasi antara gambar dengan suatu kernel. Nah, ada di mana contohnya? Lihat di PowerPoint yang saya berikan. Saya kira sudah dikasih di grup ya, atau di Google Drive sama Bu Hana. Di situ ada contoh-contoh konvolusi. Konvolusinya dengan suatu metrik yang disebut sebagai kernel. Nah, kernel size-nya itu penting. Ini yang kecil saja 3x3. Terus kernel yang lain, misalnya constraint atau awalnya berapa, ini bisa, ini ada banyak contoh. Misalnya uniform. Nah, nanti di Google Form, di Google apa sih kernel initializer-nya. Oke. Terus apa lagi? Padding. Nah, misalnya padding itu mengubah bagian luarnya, boundary-nya itu ditambah 0 atau tidak dan sebagainya. Ukurannya sama dengan induknya atau enggak. Induknya kan 28 kali 28. Kalau di konvolusi biasanya akan berubah. Nah, kalau dibuat sama, maka padding-nya disamakan. Nah, kemudian jangan lupa activation functions-nya kita pakai relu. Ya. Konvolusi itu biasanya memperbesar ukuran matriks sehingga kita perlu mengecilkan kembali. Caranya ngecilin biasanya pakai max pooling. Terus dibagi 2 misalnya. Jadi 28 kali 28 nanti dibagi 2 jadi berapa? 14 ya, 14. Terus mau dikasih apa lagi? Konvolusi lagi? Ya enggak apa-apa. Ini masih ngarang-ngarangan, masih boleh ya. Ukurannya berapa? Terserah juga sih. Activations. Konvolusi harus selalu ada kernel size-nya ya. Kernel dari apa? Dari matrik yang membuat konvolusi itu berapa ukurannya. Activations function-nya juga jangan lupa. Oke. Ini mau dibagi lagi atau enggak? Ya, coba aja. Ini sudah 28 kali 28. Terus kalau dibagi 14, mungkin sudah terlalu kecil. Nggak usah di max pooling lagi. Terus sebelum sampai yang terakhir,
itu data yang 2 dimensi, ini masih 2 dimensi, itu perlu buat 1 dimensi sehingga jadi flatten gitu. Pakai flatten, add flatten. Ya, saya kira itu. Nah, yang terakhir adalah setelah flatten, masukkan itu ke dense. Dense-nya bisa langsung terakhir. Kalau terakhir itu sesuaikan ukuran layer dense-nya dengan jumlah klasifikasi. Klasifikasinya kan ada 10 ya, angka 0 sampai 9 itu ada 10 macam. Nah, dan activations-nya yang terakhir adalah softmax. Ini untuk klasifikasi selalu sama, ini softmax. Terus kalian boleh add dense yang lain sebelum itu, misalnya saya add 32 gitu, atau ini juga ini bebas ya, 64 juga gitu dengan activations. Ya, value sebelum masuk ke yang terakhir. Nah, so model arsiteknya sudah muncul. Kita sekarang compile. Compile itu butuh optimizer. Ini misalnya pakai Adam. Terus ada pilihan macam-macam di dalam Adam. Bisa di shift tab, terus itu muncul keterangannya, misalnya learning rate-nya diubah, beta 1, beta 2 diubah, epsilon diubah, dan sebagainya. Silakan ya, nanti dilihat hasilnya bagus atau enggak. Losses-nya kita tadi butuh yang apa, categorical cross entropy, yang ini juga ada banyak opsinya, itu bisa diubah-ubah. Oke, kemudian compile optimizer-nya adalah optz, kemudian loss, function-nya adalah loss, kemudian metric-nya adalah accuracy, misalnya accuracy, sudah, saya kira cukupkah? Sudah dikompil. Oke. Biasanya ada warning. Nah, warning tidak apa-apa ya. Jadi max pool-nya disuruh mengganti yang baru dan sebagainya. It's fine. Ini pakai yang lama. Oke, ini kalau di run ulang nanti warningnya hilang. Tapi tidak apa-apa. Pakai itu terus. Setelah di-compile, kita tulis summary-nya, model titik summary. Nanti ukuran parameter akan muncul. Ini dia. Awalnya adalah 28 kali 28. Terus max pooling-nya membagi dia 2 menjadi 14. Nah, ini 14 kemudian dikonvolusi, tetapi padding-nya tadi nggak diurus ya. Jadi dia berkurang di batas atas bawah sama kiri kanan berkurang. Nah, flatten yang ukurannya segini dia dijadikan satu vektor, itu flatten. Kemudian dense itu mengambil yang dari flatten itu. Yang terakhir nilai 10-nya nih, ukuran 10 ini harus sesuai persis dengan jumlah klasifikasi. Nah, sedangkan yang nilai yang lain bebas. Nilai yang awalnya saja ini harus sesuai dengan inputnya.
Inputnya harus sangat penting sih. Ini berapa? Harus Kalau sesuai. kernelnya, Ya. Pak, kernelnya juga bebas itu. Kernelnya 3x3 toh. Ini bisa 4 dan sebagainya. Itu bebas itu, Pak. Ini bebas. Kernel size-nya kalau terlalu gede nanti juga computations-nya lebih lama. Nanti kita ke kernel size atau kita cek dulu. Sebentar. Kalau max polling, Pak. Max polling juga bebas. Max polling 2,2. Max polling D 2x2 toh, itu membagi 2. Max polling kalau terlalu besar, gambar yang besar dibagi 3 gitu kan jadi kecil, terlalu kecil. Biasanya max polling bagi 2 setengahnya. saja. Biasanya setengahnya berarti ya, Pak. Iya. Saya cek PowerPoint-nya punya saya dulu ya. Apakah sudah lihat neural network PowerPoint saya? Sudah terlihat, Pak. Saya perlihatkan yang CNN langsung ya. Ini yang sangat awal. Matematikanya juga sudah dibahas sama Bu Hana. Nah, yang saya carikan CNN-nya dulu, agak di belakang. Nah, ini MNIST, ini pakai CNN, berarti harus flatten dulu. Kalau pakai ANN tuh ya, menjadi ini, jadi gambar yang kayak gini, ini angka 5 misalnya, ini kan 2 dimensi, dijadikan seperti ini kalau pakai ANN seperti yang minggu lalu. Hari ini kita pakai yang disebut sebagai CNN, nanti enggak seperti ini. Nah, CNN, apa itu? Gambar yang tadi 28 kali 28 itu harus dikalikan kernel ini 3 kali 3. Kalau paddingnya nggak diurus, maka dia akan kehilangan satu strip ya di kiri kanan atas bawah sehingga ukurannya menjadi 26 kali 26. Nah, matematikanya gimana? Sebentar. Ininya yang penting. Ini adalah gambar tadi angka 5, angka 4, dan sebagainya. Terus ini kernelnya 3 kali 3. Yang dimaksud sebagai convolution apa? Convolution adalah perkalian antara metrik X dan W. Hasilnya kayak apa? Nah, cek satu persatu. Nah, jadi yang ini kernelnya dipasang di yang paling kiri atas. Nah, akibatnya yang sini nggak ada angkanya tuh. Nah, dapatnya 8 itu dari mana? Dapatnya 8 itu adalah angka 0 ini. Kursor saya kelihatan nggak ya? Mouse kursor. Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Oh ya. 0 kali 0 ditambah 1 kali 1 tambah 0 kali 0
tambah 1 kali 1 dan seterusnya, akhirnya 8. Mudeng ya. Terus yang berikutnya ini digeser 1 kali, namanya stride. Stride-nya 1 kali. Akhirnya yang merah ini kernelnya nempel di sini. Terus hitung lagi 1 kali 0, 0 kali 1, tambah 1 kali 0, jadinya 8 lagi. Terus stride 1 lagi, geser ke situ, ketemunya 10. Itu 0 kali 0 tambah 1 kali 1 tambah 2 kali 0 dan seterusnya. Terus geser ke bawah. Sama caranya. Geser. Akhirnya dapat ini semua. Nah, yang nggak ada angkanya adalah ini. Yang paling pinggir. Kalau nggak diurus dalam options-nya conv2d-nya, maka ini hilang. Sehingga yang 28 kali 28 tadi menjadi kehilangan satu strip di masing-masing boundary, sehingga menjadi 26 kali 26. Nah, paddingnya bisa dibuat seperti ini, misalnya dikasih 0 di luar, sehingga ketika ini dikonvolusikan nanti akan ada angkanya. Nah, jadi ada pemilihan padding. Kalau paddingnya same, itu nanti ukuran X akan sama dengan hasilnya, ukuran X dikonvolusi dengan kernel W. Itu ukurannya sama. Jadi 28 kali 28 menjadi 28 kali 28 lagi. Untuk stride tadi gesernya ya, geser sekali slide 1, kalau slide 2 itu yang merah menjadi biru, loncatnya 2. Ini formulanya. Formulanya nanti sama Buhan ya. Terus ini bisa klik di sini ya, http setosa.io/f. Ini image kernel, coba kalian buka saja, saya tunggu ya. Buka ini. Setosa.io, ini contoh nih. Dari yang disebut sebagai konvolusi. Gambarnya kan adalah yang kiri, terus dikalikan suatu kernel. Kernelnya bisa dipilih nih, sharpen atau apa. Terus hasilnya kayak apa? Hasilnya adalah yang di kanan. Ini sharpen. Kalau ini outline. Kalau ini blur. Jadi angka yang di kernel itu bisa dipilih ya. Ini emboss dan seterusnya. Jadi konvolusi itu mengubah gambar asli menjadi sesuatu. Nah, sesuatunya itu yang dipilih yang bagaimana? Nah, CNN angka kernelnya itu random. Terus nanti diubah-ubah yang paling pas untuk menandai suatu ciri khas dari gambar itu yang bagaimana, itu akan memunculkan kernel tertentu. Nah, kernel tertentu yang disebut sebagai bobot yang sudah optimal. Jadi maksudnya CNN adalah mencari kernel yang paling pas sehingga bisa untuk membedakan itu gambar apa, gambar anjing atau gambar kucing, atau dalam hal ini, kuliah hari ini, gambar bilangan 0, bilangan 1, bilangan 2, dan sebagainya. Jadi itu adalah intisari dari CNN. Nah, bedanya CNN sama ANN adalah ini kalau gambarnya seperti ini, kalau dimasukkan ke ANN, itu gambarnya harus di-reset. Jadi input shape-nya kayak gini. Tapi kalau CNN, input shape-nya ada 4 dimension. Ya. Kalau inputnya bukan grayscale, ini misalnya ada RGB, maka ini ada bilangan 3 di sini karena ada RGB dan seterusnya.
Kalau lebih dari 3, bukan RGB, tapi yang lainnya, ya ini menyesuaikan saja itu gambar. Bisa lebih dari 3, 100, bisa saja kalau informasinya memang ada 100 untuk gambar. Oke, untuk selanjutnya ini adalah matematikanya. Kalau sangat diperlukan, saya akan mengulang lagi, tapi nanti ini akan dibahas sama Bu Hana di bagian teori. Saya kembali ke MNIS. Ini yang kalian lihat apa? Jupiter ya? Jupiter. Iya, Pak. Oke, kita sampai Jupiter toh. Berarti itu adalah konvolusi. Nah, max pooling itu 2 kali 2 itu apa? Oh, sebentar. Semoga ada di... Nah. Ada di ini. Ini max pooling, jadi ini gambar aslinya 4 kali 4, terus max pooling 2 kali 2 itu dibagi seperti ini. Terus namanya max berarti kalau angkanya pixelnya itu 15, 9, 5 sama 11, yang paling besar berapa? 15 ya, ambillah 15. Yang ini ambillah 8. Yang ini ambil 8, ambil 17. Itu namanya max pooling. Kalau average pooling ya dirata-ratakan. Jadi bayangkan kalau max poolingnya 3 kali 3, ini contohnya kalau untuk 3 kali 3 tidak terlalu enak. Ya. Artinya apa? Dibagi 3 ya. Kalau ini kan dibagi 2. Oke, kembali ke saya entire screen aja deh. Oke, kita sampai di sini. Summary-nya sudah ada. Terus saya kira bisa diplot juga, plot model. Modelnya kayak apa? Nah, jadinya seperti ini. Urutannya. Convolutions, max pooling, konvolusi, flatten stance. Oke, berarti ini sudah siap di-compile. Kita pasang itu di hasil model fit. Ini adalah extrude 1. Extrude 1 itu size-nya sudah berubah ya. Kemudian di train 1 juga size-nya sudah berubah. Terus kita pasti punya validation data. Kita ambilkan dari tes saja, X-test maksudnya X-test 1 dan Y-test 1. Oke. Kemudian batch size-nya kita tentukan atau pakai yang default. Kemudian apa? Epoch. Kita 10 dulu aja, tidak usah besar-besar. 10, kemudian file bus sama dengan 1. Oke, start run. Oke, awalnya ada warning, tapi tidak apa-apa. Nah, terus dia akan run. Nah, ini akurasi ini lumayan, ini langsung 88%, 89%, 90%. Oh, ini yang awal aja sudah bagus, berarti berhasilnya banyak. Oke, semoga ya 10 kali epoch sudah cukup bisa mencapai 98 atau 99 ke atas. Oke, sambil menunggu ini agak lama.
kita akan mencoba membuat yang kayak kemarin tuh bikin apa, Streamlit. Jadi hasil dari ini nanti kalau ini sudah sudah bisa untuk memprediksi, buatlah aplikasi web gitu untuk apa, misalnya pengisian angkanya secara manual pakai spidol, terus hasilnya harus dipredik itu spidol itu menunjukkan angka berapa, pakai apa, pakai Streamlit. Caranya gimana? Caranya kayak kemarin kita start new saja, new file, kita ambil yang text file ini. Nah, terus dikasih nama sesuatu, misalnya MNIST atau prediksi MNIST, MNIST gitu ya. Terus TXT-nya diganti PY. Nah, begitu. Kemudian import Streamlit ST gitu kan. Nah, kita coba ya. ST judulnya adalah header apa? Apa identifikasi ya, identifikasi tulisan tangan, angka tulisan tangan MNIST, atau begini dulu. Oke, simpan. Setelah simpan, kita run. Kita run saja. Caranya run, start activate dulu apa Python-nya, environment-nya di mana. Kalau pakai environment, kalau tidak ya langsung saja. Terus pindah ke direktori kerja tadi. Terus kita lihat ini ada MNIST ya, prediksi yang kemarin prediksi iris, sekarang MNIST. Nah, caranya running ini Streamlit run, kemudian apa, Streamlit run, terus nama ini MNIST.py. Oke, let's see. Kok lama? Oh ya, ini K adalah direktori eksternal. Ini agak lama dari sini. Oke, ini berhasil. Nah, identifikasinya angka tulisan tangan. Oke, ini saya geser aja. Saya pindah di sini. Oke. Cek dulu yang tadi sudah jalan sampai mana. Oh, masih agak lama, masih separuh lagi, masih sampai 5 ya. Oke. Kita tambahi ST-write misalnya apa. Prediksi dengan data MNIST misalnya. Oke, simpan. Nah, ketika ini simpan, ini pasti ada ini rerun atau always rerun. Kita klik always rerun. Prediksi dengan data MNIST itu muncul. Caranya kita pengen apa? Kita pakai ini saja, pakai Canvas. Jadi kita
gambar di sini pakai tangan. Caranya pakai apa? Import Streamlit drawable canvas. Mungkin tidak semua, tapi ini from saja, from Streamlit drawable canvas, import ST canvas. Kita cek, kita simpan. Oke, kita buat canvas dulu. Canvas sama dengan ST canvas. Nah, begini saja cukup. Kita cek dulu. Nah, itu muncul canvas yang kita bisa tulis sih. Nah, itu kelihatan nggak tulisannya hitam gitu? Angka 2 gitu. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, tapi hitam ya, tidak enak ya. Dan mungkin terlalu besar itu kita buat saja H tingginya misalnya berapa sih? 150 pixel kali ya, width-nya. Width juga 150. Oke. Terus kita nulisnya pakai warna putih atau warna kuning, berarti itu stroke color-nya. Caranya nulis seperti ini. Ada perintah RGB sama alfanya. Itu mau warna apa? Warna kuning ya, berarti itu campuran antara red sama green. Green-nya misalnya 170. Pakai blue enggak, misalnya. Terus dia transparan apa enggak, solid aja. Oke, stroke color. Oke. Kemudian ya sudah. Nah, berarti ini angkanya, ukurannya sudah berubah ya. Nah, sudah angka 7 di situ. Lumayan. Jadi Streamlit sangat mudah, tidak perlu harus memprogram pakai Java dan sebagainya. Mungkin stroke width-nya saya kurangi deh. Width sama dengan 15. Delete dulu. Oke, sedikit lebih kecil. That's fine. Mungkin background-nya masih sama dengan environment yang lain. Ini sesuai dengan settingan Chrome-nya. Kita kasih background yang lain, background sama dengan black. Save. Salah nulis, error. Oke, sekalian drawing modenya ini defaultnya memang free draw. Yang tadi itu sudah free draw ya. Jadi saya tulis aja. Terus kita biasanya kasih key kunci. Untuk canvas ini kita kasih nama apa gitu, misalnya kita kasih nama canvas. Kalau canvasnya ada 2, ini kasih nama canvas 1, canvas 2, dan seterusnya. Oke, Ctrl Shift. Ada yang error kah? Background. Oke, color. Sekarang sudah sangat hitam. Nah, angka 7 muncul di situ. Lumayan. Kita kembali ke MNIST tadi. Belum selesai nampaknya. Masih 7, 8. Sudah hampir.
Ini dia nomor 10, akurasinya sudah 99,86%. Oh, bagus banget. Nah, kita tunggu sebentar ya. Sudah hampir selesai nih. Dikit lagi. Iya, ini hampir. Kurang sedikit. Nah, selesailah. Sudah. Nah, lumayan. Akurasinya yang training itu 99,78, terus yang ini 98,92 yang validationsnya. Berarti ini sudah 99% bagus. Nah, kita simpan saja hasilnya. Berarti caranya nyimpan gimana? Model save dengan suatu nama file, misalnya mnis gitu, mnis p1, ada kerasnya. Oke, saya copy-nya, nomor copy. Oke, sudah tersave di sini. Berarti kita bisa ambil itu di sini, kita ambil di sini. Caranya ngambil gimana? Bentar, ini saya geser sedikit. Susah. Memperbesar ini gimana? Oh ya. Oke. Caranya mengambil data adalah from TensorFlow titik keras titik models import load data load model. Oke. Nah, terus berarti modelnya diambil dulu ya, load model, terus namanya tadi ya, jangan lupa namanya tadi sudah saya copy, namanya ini. Nah, sekarang tinggal gimana caranya membuat gambar 7 ini dikenali. Caranya gimana coba? Berarti kita harus mengambil nilai dari kanvas itu, mengambil angka-angka dari kanvas itu, hasilnya adalah kanvas titik image data namanya. Bentar, kita kembali ke MNIST dulu, kita coba prediksi dulu. Kita caranya memprediksi gimana? Kita hitung probabilitasnya dulu. Y-prob adalah model titik predik itu kan, predik, terus masukkan X-test-nya yang sudah dinormalisasi, berarti X-test 1. Kemudian ini pasti berupa angka yang banyak, gitu. Mungkin kita ambil satu saja, kayak apa? Nah, itu angkanya kayak gitu, ada 10 angka. Terus prediksinya gimana? Prediksinya adalah Y-pred predictions sama dengan NP arc max dari probabilistik ya. Y-pred-nya berapa? Y-pred kita ambil 10 angka saja, 0 sampai 10 misalnya. Ada yang salah. Oke, aksisnya. Oke, Y predictions adalah seperti ini. Aslinya di mana? Aslinya pasti di tes ya. Di tes juga 10 angka. Kita cek
Nah, itu kita gedein dulu. Antara prediksi, ini prediksi sama aslinya. Karena itu 99% akurat, berarti ini kelihatan sama semua. Jadi caranya memprediksi adalah tinggal panggil model titik predik, terus ini angkanya, ini gambarnya. Pak, mau tanya Pak, kalau ya, kita punya data terus labeling Y-nya gimana ya Pak? Kalau ini kan udah ada library-nya. Kalau apa namanya data image baru labeling Y-nya ya melabeli sendiri ya. Gambar kayak gini, misalnya gambar sapi ya tulis sapi atau tulis sapi itu nomor 1, tulis 1. Ini kerbau 2, sapi lagi itu 1, di gitu. Nama filenya Pak? Itu di Excel-nya, di database-nya. Jadi X-nya sudah disiapkan dulu, atau kalau ini gambarnya sapi, tulisilah sapi gitu supaya mudah. Terus nanti sapi itu nomor 1, kerbau nomor 2. Labelnya menyesuaikan nama filenya. Nama filenya menyesuaikan gambarnya. Jadi mudah nanti. Berarti di data frame-nya ya Pak? Ya, di data frame-nya itu ada X, ada Y. Y-nya itu secara manual sudah diurus dulu. Atau nanti kita kasih tugas ya, habis ini ya. Kita kasih tugas sesuatu yang ya sesuai dengan pertanyaannya Yusia. Oke, kita kembali ke Streamlit. Berarti modelnya sudah tahu, kita tinggal ambil datanya itu. Jadi caranya ngambil data, sebentar saya geser dulu sedikit. Oke. Caranya pakai Pilo saja, jadi from Pil import image apa meneh. Nampi, saya kira butuh nampi import nampi SNP. Yes, I think that's enough. Oke, terus berarti ya. Oke, if canvas ada datanya, ini kan if canvas titik image data is not none, berarti ada datanya, maka apa yang terjadi? Maka kita ambil image-nya itu dari situ. Dari ini. Canvas image data kita ambil. Nah, ngambilnya ini kan berwarna ya, dan mungkin bukan angkanya mungkin besar, kita ubah ke UIN saja, UIN gitu. Nah, terus kita ubah langsung pakai image from array, kita ubah langsung ke dalam grayscale. Caranya seperti ini. Kalau grayscale convert pakai Pilo, itu convert to L gitu ya. Nah, ini convert L. Jadi image from array-nya adalah datanya tadi yang sudah diubah pakai UIN 8, pakai nampi, terus convert grayscale, ini sudah grayscale ini. Terus saya kira lebih enak kalau jadiin
NumPy array. Ya, NP array IMT. Ya, seperti ini. Harus di resize dulu ya. Karena tadi kan data kita adalah 28 kali 28. Padahal image sekarang 150 kali 150. Ini dia. Weight-nya 150. Ini harus kita resize dulu menjadi 28 kali 28. Nah, setelah resize, kita jadiin NumPy array. Kalau sudah jadi NumPy array, kita akan mudah mereshape-nya sesuai dengan sesuai yang si NN mau, yaitu 1 kali 28 kali 28 kali 1. Kenapa kok 1 di sini? Ini karena sampelnya cuma 1 doang, 1 gambar. Ya, dan sekalian dibagi. Jangan lupa dibagi 255. Karena ini kan maksimumnya 255 RGB. Win. Nah, sudah. Ini yang kita masukkan ke prediksi. Jadi breadth-nya sama dengan apa tadi? NumPy argmark dari siapa? Dari model titik predict titik image. Oke, kemudian tulis di sini st_write breadth. Yes. Kita cek. Save terus. Nah, ini running. Ini ngambil apa model tadi pertama kali agak lama. Oke, 7. Nah, ini dia 7 sudah. Coba kita hapus. Kalau hapus, hapus kok 8. Kalau ini 3. Nah, jadi 3. Hapus 2. Jadi 2. Oh, berarti kalau gini itu 8. Not so good. Oke, supaya kalau nggak ada apa-apanya, kita juga nggak mau ada apa-apanya. Gimana caranya? Berarti start dari sini, mungkin kita cari standar deviasinya dulu. Berarti ini NumPy standard deviations dari image. Kalau ini standar deviasinya berapa? Kalau hitam kelam semuanya itu berarti 0 kan, tidak ada variasi apapun gitu kan. Berarti standar deviasinya 0. Berarti if standar deviasinya terlalu kecil, itu apa? Nggak usah dikasih nilai. Berarti image-nya di receive prediction itu, terus else. Berarti kalau tidak ada variasi apapun, predictions-nya nggak ada. Oke. Simpan. Oke. Nah, dia akan tidak ada apapun. Coba cek 7. Nah, dia akan muncul 7 di sini. 7-nya terlalu kecil ya. Gimana? Ini nggak ada cara untuk memperbesar font ini sayangnya. Kita perlu membuat kelas sendiri nih. Caranya bikin kelas di CSS gimana caranya, Yos? Mudeng nggak, Yos? Pakai Markdown bisa nggak? Pakai style, siapa yang ngerti style?
styling pakai style begini, style. Nah, ini yang tidak ngerti Java, CSS terpaksa harus apa, cek kayak gini, terus membuat kelas, misalnya huruf besar gitu, itu font size-nya misalnya berapa, 200 pixel, 200 pixel kali koma. Nah, di sini ada pilihan untuk HTML Markdown, saya lupa. ST Markdown, HTML true, itu apa ini? Ini dia, unsafe allow HTML true. Oke, ini saya copy aja. Oke. Di sini jadi Markdown. Kita nulisnya berarti nulis seperti nulis HTML tuh ya. Berarti misalnya pakai new paragraph atau apa gitu. P berarti paragraph gitu ya. Slash P, tapi P-nya itu ada kelasnya. Kelasnya sama dengan yang tadi itu, huruf besar. Kalau di sini pertama kali style, kalau nulis kelas ada titiknya, tapi ketika dipakai kelasnya dia nggak pakai titik, huruf besar. Oke. Terus kita taruh di sini, ini adalah bread. Oke, terus koma, Markdown unsafe allow-nya dikopikan ke sini. Semoga jalan. Let's see what happened. Oke, sudah muncul. Itu 7. Tidak terlalu enak. Supaya enak, diapakan? Dibuatkan kolom kali ya. Kita buatkan kolom 1 dan kolom 2 sama dengan ST kolom 2 kolom. Kemudian yang ini width col 1, kita bikin kanvas, width-nya salah nulis, width col 1. Oke. Terus nah, yang ini ya. Yang ini sorry. Ini width col 2.2. Oke. Taruh di sini. Semoga jadi. Let's see what you have here. Belum ada angkanya. Let's see, 7. Sama dengan 7. Oh, kurang naik. Dah, nggak apa-apa lah. Delete. Ya, sudah terdelete. 3.
Nah, 3 benar. 5. 5 benar. 9. 9 benar. 0. 0, oke. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Nah, cocok semua. Kalau 2 angka bisa nggak? Ya namanya juga tadi buatnya satu angka, berarti nggak cocok ya. Hanya 1 angka doang. Sampai situ kuliah hari ini. Jadi itu memprediksi MNIST. Keren nggak? Sekarang tugasnya apa? Mudeng apa enggak? Ini recordingnya tak off dulu ya. Stop recording. Oke.